Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, bersyukur kita pada Allah atas segala situasi dan kondisi. Saat sekarang ini negara tercinta penuh dengan bencana, penuh dengan permasalahan. Banyak orang menyalahkan antara yang satu dengan yang lain. Tapi walaupun demikian, sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, kita dituntut untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang apapun situasinya, syukur kita kepada Allah haruslah menjadi hal yang kita utamakan. Karena di balik banyaknya permasalahan, di balik banyaknya musibah, di balik banyaknya bencana, lebih banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Kita bisa hidup, kita bisa berjalan, kita bisa menjalani kehidupan, dan segala macam bentuk nikmat yang lain yang hari ini masih kita rasakan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin. Insyaallah kita akan menjadi umatnya yang selamat dunia dan akhirat, tentu dengan mengikuti apa yang telah beliau wariskan untuk kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hadirin yang budiman, hari ini kita membawakan tema tentang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalau kita lihat sekarang situasi negara, situasi keadaan yang banyak dengan bencana, seolah-olah tak diberkahi negara ini. Seolah-olah tak diberkahi wilayah kita hidup ini. Coba kita lihat, sebelum kita menyalahkan antara yang satu dengan yang lain. Apa sebenarnya problem, apa sebenarnya permasalahan sehingga kita bisa hadirkan solusi? Sekarang negara kita banyak sekali musibah. Sekarang negara kita banyak sekali permasalahan. Salah pemerintah kah? Salah pejabat-pejabatnya kah? Atau salah kita? Kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Pemirsa yang budiman, coba kita cermati ayat Allah yang barusan kita bacakan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negara itu, penduduk suatu negeri itu, penduduk suatu wilayah itu, penduduk suatu daerah itu, mereka amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Lihat kata Allah, seandainya mereka beriman dan bertakwa, dua hal besar ini, maka Allah akan berikan kepada mereka. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka kami akan bukakan untuk mereka pintu keberkahan dari arah langit dan dari arah bumi. Pintu keberkahan, bukan musibah, bukan bencana. Syaratnya apa? Amanu wattaqau, iman dan takwa. Tapi kenyataan sekarang kita lihat, apa yang Allah turunkan kepada kita dari langit, apa yang Allah keluarkan dari bumi. Gempa bumi, banjir bandang, hujan yang begitu lebatnya yang tak lagi menjadi sekadar berkah buat bumi ini, tapi justru membuat orang-orang kelimpungan, membuat orang-orang luluh lantak. Coba kita introspeksi kepada diri masing-masing. Padahal Allah sudah bilang amanu wattaqau, kalau dia beriman bertakwa, Allah akan bukakan. La fatahna, kata Allah, pasti Allah buat di situ ada lamut taukid. Allah nggak bilang fatahna, kami akan bukakan. Nggak cukup segitu Allah katakan. Allah bilang la fatahna,
fi'ilnya digandengkan dengan lamut taukid. Itu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kata Allah, kami akan bukakan untuk mereka barakatim minas samai wal ard, pintu keberkahan dari arah langit dan dari arah bumi. Kenyataannya walakin kadzabu, kata Allah, akan tetapi mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Mereka mendustakan apa yang telah dibawa oleh para rasul kami. Yang semestinya tak boleh dikerjakan menjadi boleh, terbiasa melakukan hal-hal yang tak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semestinya dikerjakan tak dikerjakan, terbiasa ditinggalkan, tinggal sampai terbiasa tak mengerjakannya. Itulah kedustaan terhadap ayat-ayat Allah. Itulah hal yang hari ini banyak dilakukan oleh umat Islam. Itulah hal yang hari ini banyak sekali dilakukan oleh manusia-manusia di muka bumi Allah ini. Sehingga kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami berikan kepada mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Kalau kita buat baik, Allah akan berikan kebaikan. Kalau kita amanu wattaqau, kalau kita menjadikan diri sebagai hamba Allah yang benar-benar beriman, kita menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang benar-benar bertakwa, pasti Allah yang sudah pastikan, Allah yang berikan jaminan. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kami akan bukakan, kata Allah, pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Kita cek, kita lihat, coba kita sadari, kita resapi kembali. Hadirin yang budiman, hari ini banyak sekali musibah, banyak sekali problem, banyak sekali permasalahan yang justru merepotkan, yang justru membuat susah. Kok seolah-olah tak nampak keberkahan yang Allah janjikan itu? Siapa penyebabnya? Tentu sebelum kita menyalahkan yang sana, tarik ke diri kita masing-masing. Allah berikan itu semua karena ulah siapa? Allah yang bilang, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Maka oleh karena itu, jamaah hadirin, para penonton yang budiman, para pemirsa yang budiman, cobalah saya mengajak kepada kita semua, seluruh umat Islam di Indonesia ini, untuk benar-benar menerapkan apa yang mestinya kita kerjakan sebagai hamba Allah. Amanu wattaqau, dua kuncinya. Kalau Allah mau berikan kepada kita keberkahan dari langit dan dari bumi, Allah tak buat susah kita lagi di muka bumi ini. Allah buat kita senang, Allah buat kita bahagia dengan keberkahan-keberkahan yang Allah janjikan itu. Amanu wattaqau. Jadikan ini sebagai kunci dalam kehidupan kita. Jadikanlah kita sebagai orang yang bertakwa. Jadikan diri kita sebagai orang-orang yang benar-benar bertakwa, yang amanu, yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasul Allah, kepada hari kiamat, dan juga beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa yang budiman, maka cobalah kita terapkan iman itu, iman yang benar-benar diamalkan. Gak cuma sekedar iman dalam hati, ngaku diri sebagai orang beriman di lisan, tapi iman juga harus ditunjukkan dengan seluruh anggota tubuh yang kita punya. Maka tangan orang yang beriman itu gak akan lagi mengambil harta, barang, benda apapun yang bukan menjadi hak. Lisan orang yang beriman itu tak akan lagi mengucapkan apa yang tak pantas ia ucapkan. Mata orang yang beriman itu tak akan lagi melihat apa yang tak semestinya ia lihat, apa yang dilarang Allah untuk dilihat. Coba tarik ke diri kita masing-masing. Wattaqau. Yang kedua, jadilah orang-orang yang benar-benar bertakwa, yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Apa yang menjadi perintah-perintah Allah, kerjakan, jangan lagi tolak, jangan lagi abaikan. Apa yang menjadi larangan-larangan Allah, tinggalkan, jangan lagi terjerumus ke dalamnya. Hadirin pemirsa yang budiman, dua hal ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari,
Biasakan, kemudian ajak orang-orang sekitar kita untuk melaksanakannya, untuk memperbaiki iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan rasakan negara ini, wilayah kita ini, tempat tinggal kita sekarang ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi satu tambahan ilmu buat kita, menjadi pengingat buat kita semua, sehingga terwujudnya negara yang makmur, tentram, tenang, sejahtera umatnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.